Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Fajrul Maula dari kelas D3 Manajemen Pemasaran 01 Angkatan 47 akan menjelaskan tentang urgensi agama Islam. Bagian latar belakangi, Islam adalah agama monoteistik yang didirikan di Arab pada abad ke-7 oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Islam sendiri berasal dari kata bahasa Arab yang berarti penyerahan atau tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah, dengan lebih dari 1/4 miliar penganutnya di dunia ini, dengan pengikut di seluruh dunia dengan penganut terbanyaknya, yaitu urutan kedua di dunia. Dalam beberapa dekade terakhir, kita telah menjadi saksi dari perubahan-perubahan cepat dan dinamika masyarakat yang semakin kompleks. Di tengah-tengah perubahan ini, agama menjadi satu landasan penting yang memberikan arti dan arahan bagi individu dan masyarakat. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi mengapa Islam memiliki urgensi yang tak terbantahkan dalam mengatasi tantangan zaman ini. Yang tak terbantahkan karena Islam tidak bisa diusik oleh agama-agama lain melalui pemahaman nilai-nilai, etika, dan pandangan hidup yang diberikan oleh Islam. Dalam pembahasan ini ada 7 yang kita bahas intinya, yaitu yang pertama, makna agama. Agama adalah satu sistem kepercayaan, keyakinan, dan tata nilai yang membimbing perilaku manusia dalam hubungannya dengan Tuhan atau kekuatan rohaniah yang lebih tinggi. Agama juga sering mencakup norma-norma moral, etika, dan ritual ibadah. Ya, karena setiap agama memiliki ibadahnya masing-masing. Islam memiliki ibadahnya sehari 5 kali, dan ada Kristen yang biasa dilakukan pada hari Minggu, ada juga mereka mengadakan retreat dan Natal. Nah, yang kedua, arti Islam. Islam adalah agama monoteistik yang didasarkan pada ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran yang terjaga sampai sekarang ini keasliannya. Karena kenapa dicantumkan keasliannya? Seperti kitab-kitab di agama Kristen itu sudah banyak perubahan-perubahan, ada revisi-revisi dari para ahli agamanya masing-masing. Dan Islam juga mempelajari ajaran itu dari sunnah-sunnah Rasul, yaitu sunnah Rasul adalah hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, baik dari perbuatan, ucapan, dan yang sering dia lakukan. Islam berasal dari kata Arab yang berarti penyerahan atau tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ada ragam agama. Ada banyak agama di dunia dengan ragam kepercayaan, praktik ibadah, dan nilai-nilai. Beberapa agama besar meliputi Kristen, Islam, Hindu, Buddha, dan Yahudi. Setiap agama memiliki karakteristik uniknya sendiri. Yang keempat, ada ruang lingkup agama Islam. Agama Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan pribadi, sosial, politik, dan ekonomi yang paling penting. Ya, karena apabila ekonominya rendah, itu sumber daya manusianya pun rendah. Agama Islam memberikan pedoman tentang cara hidup yang baik, beribadah kepada Allah, dan berinteraksi dengan sesama manusia. Ya, kenapa? Karena manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Yang kelima, ada peran agama. Agama Islam berperan sebagai panduan hidup yang mencakup berbagai aspek, seperti moralitas, keadilan, dan etika. Ia juga memberikan arahan-arahan dalam hal ibadah dan kewajiban sosial, serta mengajarkan nilai-nilai seperti kasih sayang, keadilan, dan kebijaksanaan. Yang keenam, ada fungsi agama Islam. Menyediakan panduan moral dan etika untuk kehidupan sehari-hari, memberikan norma-norma sosial dan aturan hukum, menyediakan pedoman bagi praktik ibadah dan ritual, menyediakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, karena hanya bersatu kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada Tuhan-Tuhan lain seperti agama sebelah. Yang terakhir, menyediakan kerangka konsep tentang kehidupan setelah mati, ya, karena seperti ada alam ruh, alam kehidupan dunia ini, dan nanti ada alam kubur, dan juga nanti ada alam yang setelah kiamat, yaitu kehidupan kekal. Yang ketujuh, tingkat hidayah bagi manusia. Dalam Islam, konsep hidayah mencakup beberapa tingkatan. Ada hidayah al-nabawiyah, hidayah al-qadariyah, hidayah al-irsyadiyah, dan hidayah al-taufiq. Hidayah al-nabawiyah ada hidayah yang diberikan oleh Allah kepada para rasul untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Hidayah al-qadariyah, hidayah dalam bentuk ketentuan takdir Allah terhadap setiap makhluk.
Hidayah al-irsyadiyah, hidayah yang diberikan kepada individu melalui petunjuk dan ajaran agama. Hidayah al-taufik, hidayah yang diberikan oleh Allah kepada individu untuk mengikuti petunjuknya dan menjalankan perintah agama dengan benar. Tingkatan hidayah ini mencerminkan pemahaman kompleks dan konsep hidayah dalam konteks keimanan. Kesimpulannya, agama memiliki makna yang mendalam sebagai sistem kepercayaan dan panduan etis bagi individu Islam. Sebagai agama monoteistik menawarkan pedoman hidup melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Dengan pemahaman ini, kita dapat mengapresiasi urgensi agama Islam sebagai pedoman hidup yang mencakup berbagai aspek kehidupan dan memberikan pandangan holistik tentang moralitas, etika, dan kehidupan setelah mati. Semoga pemahaman ini dapat membawa manfaat dan inspirasi positif dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih. Dengan penutup, mari kita mengingatkan diri kita akan urgensi dan relevansi Islam adalah dalam membimbing kita melalui kompleks kehidupan modern. Islam bukan hanya sekedar agama, tetapi juga sistem pandangan hidup yang menyeluruh. Saya mengajak kita semua untuk berenung bagaimana nilai-nilai ini dapat membentuk perilaku kita sehari-hari dan kontribusi kita terhadap masyarakat. Semoga presentasi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan mendorong kita semua untuk lebih menghargai urgensi ajaran Islam dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi kita dan generasi mendatang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.